Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Salah satu pemanfaatan energi alternatif berupa angin yaitu dapat kita gunakan ketika kita bermain layang-layang. Berikut ini merupakan cara membuat layang-layang. Contoh sumber energi alternatif. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. 2. Angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. 3. Air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. 4. Panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. 5. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 6. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Perhatikan teks berikut. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan biji jarak dapat menghasilkan sumber energi alternatif yaitu biodiesel. Minyak jarak dapat dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak, pengganti bahan bakar minyak bumi. Keunggulan minyak jarak. 1. Tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga menjamin ketersediaan bahan mentahnya. 2. Proses pengolahannya cukup sederhana, tidak memerlukan teknologi yang tinggi. 3. Biaya investasinya murah. Minyak jarak dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Bacalah teks berikut, kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan teks yang kamu baca. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan energi listrik. Apakah ada energi pengganti energi listrik? Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, jeruk, apel, dan kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif.
Perhatikan video berikut ini untuk membuktikan bahwa kentang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Bahan yang kalian butuhkan adalah sebagai berikut: kentang, kabel, penjepit buaya, paku, uang koin, lampu LED, dan pisau. Kemudian cara kerjanya adalah yang pertama, lubangi kentang dengan pisau. Tusukkan koin pada paku pada masing-masing kentang. Hubungkan setiap koin yang ada di setiap kentang dengan kabel yang ujungnya terpasang penjepit buaya. Hubungkan koin dengan paku. Hubungkan kabel dari salah satu koin ke lampu LED, maka lampu akan menyala. Kesimpulannya, semakin banyak kentang yang digunakan, maka semakin terang cahaya yang dihasilkan dari lampu tersebut. Kita harus menghemat penggunaan energi. Dayung mempunyai cara khusus atau petunjuk untuk menghemat energi. 1. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. 2. Gunakan panci yang besar sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. 3. Masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Baca teks berikut, kemudian kita jawab bersama-sama soal yang ada di halaman 125. 1. Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Iya, singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat karena singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. 2. Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Singkong dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong digunakan sebagai sumber karbohidrat. Selain itu, dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka. 3. Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Jenis makanan yang terbuat dari olahan singkong misalnya keripik singkong, gomro, misro, geduk, tape, donat, dan lain-lain. 4. Bagaimana singkong dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat? Olahan singkong dapat menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Selain dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah 1. Pembakaran lebih sempurna.
2. Gas buang menjadi lebih bersih. 3. Tarikan lebih ringan. 4. Suara mesin lebih halus. 5. Hemat bahan bakar hingga 20%. 6. Memperpanjang usia mesin. 7. Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Baca teks di halaman 133 yang berjudul Kewajiban dan Hak Kita Terhadap Lingkungan. Kemudian jawab pertanyaan yang ada.